mengeluarkan video-video yang menunjukkan bahwa dia masih hidup, semakin ada hal yang ditutupi. Dan saya juga setuju, kalaupun dia tidak benar-benar mati, paling tidak dia sudah mati secara karakter, mati secara karir politik, mati secara nurani kemanusiaan. Jadi itu intinya. Adapun pesan-pesan yang kita lebih senang melihat pesannya gitu loh, dibandingkan dengan nasibnya. Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, sering meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Ya pemirsa, kita kembali dan Mas Husin, tadi pertanyaan saya, ketika Anda sempat menyatakan bahwa Anda yakin bahwa Netanyahu telah tewas, apa yang membuat Anda yakin itu? Sebetulnya bahasanya bukan yakin ya, tapi cenderung, condong. Kenapa? Karena banyak indikasi lah. Kita semua melihat dalam 2 pekan terakhir, Netanyahu ini menunjukkan gestur yang tidak biasa. Dan kenapa harus memunculkan video-video AI. Dan betul tadi kata Pak Agung, memang ini bukan Netanyahu banget gitu loh. Netanyahu ini orang lapangan. Netanyahu ini harusnya kalau ingin membuktikan bahwa dia itu masih hidup, ya tinggal beraktivitas saya seperti biasa. Jadi semakin dia mengeluarkan video-video yang menunjukkan bahwa dia masih hidup, semakin ada hal yang ditutupi. Dan saya juga setuju, kalaupun dia tidak benar-benar mati, paling tidak dia sudah mati secara karakter, mati secara karir politik, mati secara nurani kemanusiaan. Jadi itu intinya. Adapun pesan-pesan yang kita lebih senang melihat pesannya gitu loh, dibandingkan dengan nasibnya. Apa pesannya yang ingin disembunyikan? Apa hal besar, kepanikan apa yang berusaha disembunyikan dengan gimmick-gimmick seperti ini? Kalau Mas Susani lihat juga respon orang-orang begitu terkait dengan dugaan tewasnya Netanyahu ini seperti apa? Apakah mereka juga melihat bahwa atau mempercayai bahwa iya ini benar-benar AI sangat kelihatan sekali gitu? Jadi kita bukan pada respon manusianya, tapi data yang berbicara. Dan dunia AI ini kan melibatkan banyak teknologi dan platform-platform yang sekarang sudah bukan lagi sesuatu hal yang sulit dijangkau gitu ya. Anak SD pun bisa istilahnya mengidentifikasi ini AI itu bukan. Dan video-video yang keluar beberapa hari ini jelas terbukti 100% itu adalah AI. Dan masyarakat pun kalau saya melihat dari engagement, dari jangkauan dan dari respon reaksi postingan saya di medsos itu sangat senang sekali. Satu, mereka sangat berharap ini benar-benar kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi, kematian Netanyahu. Tapi sebagian pun banyak yang berpikir jangan dulu deh, kita kurang puas kalau dia tidak diazab dulu di dunia. Anda mengamati juga pada saat Israel menyerang Palestina begitu ya, kita juga sempat berbicara soal itu. Menurut Anda ada nggak perbedaan antara pada saat Israel menyerang Palestina dengan Israel menyerang Iran saat? Terutama terkait dengan kemunculan sosok Netanyahu beberapa kali di publik gitu. Ya jadi gini, miskalkulasi. Ini yang menjadi perbedaan mendasar antara serangan Israel ke Gaza dengan Iran. Ini adalah miskalkulasi, tidak hanya miskalkulasi kekuatan Iran, tapi juga miskalkulasi kekuatan Amerika di kawasan, dan juga miskalkulasi
respon negara-negara kawasan terhadap misi ini. Dan semua benar-benar ini adalah kombonya miskalkulasi. Makanya narasi yang akhirnya digunakan oleh Netanyahu ya dan Trump, ujung-ujungnya narasi yang sama yang mereka gunakan di Gaza. Narasi apa itu? Narasi yang berusaha memanfaatkan kecamuk di internal Iran. Dulu juga sama. Dulu itu Israel itu ketika dia gagal membebaskan para sandera di Gaza, gagal melumpuhkan kekuatan senjata di Gaza, akhirnya mereka menggunakan narasi, ayolah warga Gaza, turunlah ke jalan-jalan, kami sedang berusaha untuk membebaskan kalian dari tirani dan rezim Hamas, bla 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 gitu ya. Dan ini adalah narasi yang sekarang juga digunakan oleh Israel. Makanya kalau kita lihat, Netanyahu ini setiap kali muncul, yang dia sapa itu bukan tentaranya. Dia tidak menaikkan semangat tentaranya, tapi dia malah menyapa orang-orang Iran yang oposisi. Hai dong, ini kita sudah membuka pintu loh. Tugas kalian itu ikut menekan dari dalam. Ayo turun ke jalan-jalan gitu kan. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Israel ini pesimis bisa menghadapi Iran. Maka dia sangat mengandalkan kekuatan oposisi Iran itu untuk melakukan serangan dari dalam. Kemudian juga gerakan Kurdi juga yang berusaha untuk dimotivasi, dipersenjatai, kemudian dibuka jalurnya. Ini semua menunjukkan lagi-lagi bahwa Amerika, Israel mentok dan tidak tahu bagaimana keluar dari peperangan yang sudah mereka ciptakan ini. Oke, mungkin sebuah dengan kemunculan video AI ini juga adalah untuk menutupi kelemahannya Israel juga gitu ya. Yeah. Pak Agung, misalnya jika memang benar-benar Netanyahu tewas, apakah akan ada perubahan strategi perang atau kedepannya akan seperti apa? Oh jelas, karena Netanyahu sebagai tokoh sayap kanan itu sangat tergantung, didukung oleh orang-orang sayap kanan yang memang mempunyai tujuan adalah satu, tidak ada negara Palestina, kemudian yang kedua adalah akan membentuk Israel Raya atau Greater Israel yang mana menyeluruhi seluruh wilayah yang sekarang berada di bawah Israel dan di bawah okupasinya juga, yaitu tepi barat dan Gaza. Dan itu tujuannya untuk bentuknya, alasannya untuk buffer zone untuk keamanan Israel. Jadi Israel itu memang di bawah pemerintahan model sayap kanan seperti ini, itu memang situasinya dibikin selalu gawat darurat, artinya ada saja gangguan atau ancaman yang membuat mereka selalu ada alasan untuk mengerjakan ada tindakan-tindakan militer atau tindakan-tindakan persiapan atau tindakan menyiapkan senjata dan segala macam. Kan kalaupun tidak ada itu ya akan diprovokasi untuk terjadi seperti itu. Jadi belum tentu juga serangan-serangan terhadap Israel itu betul-betul dari proksinya Iran ataupun dari pejuang, tapi mungkin juga dibikin oleh Israel sendiri. Tindakan negara-negara seperti Amerika juga sama seperti dulu. Al-Qaeda itu kan mereka para pejuang yang dilatih untuk melawan Uni Soviet di Afghanistan. Nyata setelah selesai itu ya mereka keberatan, Amerika berada di mana? Di Arab Saudi, karena setelah perang dengan Irak, nyata Arab Saudi minta perlindungan daripada Amerika dan mendapat pasukan Amerika. Mereka nggak setuju. Akhirnya jadi malah bentrok, jadi berlawanan. Jadi memang Netanyahu pergi itu akan merubah struktur politik atau struktur ini, dan mungkin juga bisa dimenangkan oleh para sayap kiri ataupun garis tengah yang lebih cinta perdamaian. Kita ingat pada zaman sebelumnya ada Perdana Menteri Israel yang setuju untuk mulai perundingan damai dengan ini, bahkan mendapatkan Nobel perdamaian itu. Jadi kemungkinan itu selalu ada, tetapi jelas Netanyahu tidak ada. Ini tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan operasi militer ini. Oke. Tapi kalau kita bisa melihat Pak Agung, dari 2 sampai 3 hari ini dengan isu Netanyahu tewas begitu ya. Biasanya kalau misalnya pimpinannya tewas, pasti anak buahnya akan marah dan akan melakukan serangan militan balasan begitu kan. Kalau misalnya Pak Agung melihat, apakah sudah ada tanda-tanda serangan balasan ini? Tidak akan ada, gini. Sebagai tentara profesional, saya kira militer Israel tidak ada marah, balas dendam atau apa. Konsekuensi mereka menyerang orang, mereka membunuhi pimpinan Teheran. Kalaupun mereka pimpinannya terbunuh juga, itu suatu konsekuensi, tidak ada emosi. Jadi sebagai tentara profesional, emosi itu tidak ada, semua harus rasional. Dan juga Netanyahu juga bukan pimpinan yang berkarisma tinggi seperti Ayatollah Ali Khamenei, tapi dia hanya pimpinan yang terpilih karena partai politik mendukung dia, rakyat milih dia. Tapi dia bisa digantikan oleh siapa saja, jadi tidak ada figur Netanyahu sebagai panutan, sebagai kecintaan, tidak ada. Jadi alasan untuk
mungkin malah mereka ya sudah ini selesai operasi dia selesai gitu aja, jadi nggak ada, tidak seperti figur tokoh pejuang gerilya atau tidak akan ada seperti balas dendam seperti itu. Mereka kejam ya, mereka tegas ya, mereka tega ya, tapi balas dendam itu kayaknya tidak seperti itu. Oke, Mas Husin, kalau kita lihat tadi yang Anda sampaikan bahwa dilihat dari gejala-gejalanya ya, begitu banyak menunjukkan bahwa ini video Netanyahu muncul adalah video rekayasa AI gitu kan. Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa menunjukkan kelemahannya begitu dengan misalnya dugaan Netanyahu terluka segala macam dengan kemunculan video-video ini? Ya, kita bicara sejarah Israel, sejarah Amerika, kita bicara sejarah propaganda. Tidak hanya ketika kondisi perang ya, bahkan sebelum perang itu memang mereka ini adalah ahli propaganda. Kita melihat film-film Hollywood yang dirilis oleh Barat selalu menunjukkan seperti itu. Jadi buat apa sih kita berpropaganda? Untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu, untuk membrainwash, memberikan doktrin, dogma kepada masyarakat dunia bahwa kami ini superpower dan membuat kita ini memiliki semacam mentalitas inferior. Itu masalahnya kan. Nah, tapi usaha-usaha itu kan nggak akan bertahan lama. Jadi kita tahulah peribahasa kita kan rapat-rapatnya kita menutup bangkai akan tercium baunya kan. Dan hari ini memang momennya nggak hanya dimulai ketika Iran, tapi dimulai ketika 7 Oktober 2023 ketika konflik besar, perang besar antara Israel negara-negara Barat melawan Gaza, dan itu berlangsung. Makanya ini blunder demi blunder, dan kita lihat tekanan yang berusaha ditutupi oleh Netanyahu dan Amerika ini bukan hanya masalah korban ya perang atau kerugian material dari pihak mereka, tapi juga tekanan-tekanan dunia, tekanan masyarakat global, karena mereka semua ternyata melihat respon Iran ini benar-benar serius ketika menutup Selat Hormuz, kemudian menyebabkan naiknya harga minyak per barrelnya, kemudian juga benar-benar ekonomi Eropa juga semakin menunjukkan ke arah kolaps gitu ya. Ini benar-benar tekan-tekan inilah yang akhirnya akumulasi dan membuat keputusan-keputusan blunder demi blunder yang kita lihat sekarang melalui video-video AI dan ya produk-produk AI yang dilakukan oleh Israel. Oke, kalau kita lihat kan perang udah cukup lama juga ya begitu. Nanti bagaimana dampaknya ke Indonesia, yang kita tahu juga pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah tertentu gitu. Dan kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagenan.